Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Armelian Rizky dengan NIM 060312530057. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratika SPD MPD. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, perkenalkan saya Armelian Rizky. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik Ibu, Ibu boleh perkenalkan nama Ibu, apa profesi Ibu dan sudah berapa lama Ibu menjabat? Baik, terima kasih. Nama saya Heliani. Saya berprofesi sebagai guru SD dan saya sudah mendedikasikan diri saya sebagai pendidik itu kurang lebih 18 tahun. Bagaimana perkembangan kognitif peserta didik yang biasanya Ibu ajar di kelas, Bu? Kalau perkembangan kognitif peserta didik itu berbeda-beda ya. Setiap anak itu beda semua, tapi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Tentunya dari perkembangan kognitif dari berpikir peserta didik itu beda-beda, ada yang menengah, ada yang di atas, bahkan ada yang ke bawah, tapi kita sebagai guru itu harus bisa memenuhinya ya, cara pola pikir mereka itu. Nah, jadi peserta didik itu diobservasi bagaimana cara kita menyesuaikan cara ajar. Iya betul sekali, perkembangan itu berbeda-beda. Jadi, perkembangan kognitif setiap anak itu berbeda-beda dari cara berpikir dan pemahaman. Evaluasi kelas digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, dapat ditemukan murid yang mengerti, ada yang belum mengerti, dan ada juga yang bingung meski dia. Apa masalah kognitif yang sering dialami oleh peserta didik, Bu? Kalau kognitif yang dialami oleh peserta didik itu kita umpamakan dari segi belajar ya. Kali dari segi memahami, dari segi berpikir. Kadang-kadang ada yang ketika kita tanya, anak-anak sudah paham semua? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau anak-anak diam itu kita sebagai guru, oh ini anak-anak sudah paham semua ya. Setelah kita evaluasi itu ternyata beda-beda. Ada yang mengerti, ada yang belum mengerti. Nah di sana kita baru, oh ternyata mereka ini pola berpikirnya beda-beda. Ada yang diam itu memang mengerti, adapun diam itu bingung. Ini sudah daripada belum mengerti sama sekali. Begitu juga karena dia efek takut kalau misalnya nggak mengerti, dia mikirnya mungkin dimarahi sama gurunya. Kalau guru itu sebenarnya kalau siswa itu bertanya malah lebih senang ya, oh tahu, oh ini yang belum mengerti kita ulangi lagi. Kalau memang dia itu misalnya kurang mengerti, mungkin kita adakan misalnya seperti rebedia. Siswa yang sudah memahami tadi mungkin kita adakan pengayaan. Nah kalau misalnya kita seorang guru sudah tahu kan, oh ini sepertinya cara berpikirnya, cara ininya agak lemah, kita adakan remedia. Oh ini siswanya cepat paham. Tidak mungkinlah kita harus mengulang terus, kasihan yang sudah bisa ya. Jadi yang sudah bisa ini kita adakan pengayaan. Jadi kita bisa langsung mengamati secara langsung. Iya, dari evaluasi di kelas. Jadi masalah kognitif yang sering muncul pada peserta didik, ketidakpahaman tersembunyi, yaitu siswa diam karena belum tentu paham, dan ketakutan saat bertanya karena mereka belum mengerti penjelasan dari gurunya. Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah perkembangan kognitif pada peserta didik? Kalau cara kita mengatasi perkembangan kognitif itu, kita suruh siswa itu membaur. Kita suruh siswa itu belajar sesama teman sebaya. Misalnya, kamu kan sudah bisa nak, coba kita kasih kepercayaan untuk siswa yang lebih memahami tadi, mengajari siswa yang belum bisa. Nah kadang-kadang mereka itu kalau responnya sesama dia itu belajarnya itu seperti bermain, belajar sambil bermain kan. Jadi mungkin ketegangannya itu berkurang kalau kita biasakan dengan cara belajar tutor sebaya istilah sekarang ini. Bisa juga kita adakan dengan cara ice breaking, dengan bernyanyi, mengadakan kuisis. Jadi insya Allah kejenuhan mereka itu cair. Mungkin mereka kalau kita ajak belajar terus itu mungkin tegang ya. Nah dengan ada ice breaking mungkin cara pola pikir mereka, cara mengatasi seger kembali.
Jadi kalau yang cara dia yang murid udah ngerti tadi ngajarin sama yang belum ngerti, yang udah ngerti makin mengerti, yang belum jadi ngerti. Iya. Penanganan masalah kognitif bisa dilakukan dengan remedial, pengayaan, pembelajaran sebaya, evaluasi langsung, dan monitoring progres setelah intervensi. Bagaimana menurut Ibu perkembangan sosial emosional pada peserta didik saat ini? Kalau perkembangan sosialnya itu ya, bagus, mereka tuh saling berinteraksi, saling gotong royong. Kalau kami kan kalau tiap hari Jumat itu yasinan, sudah yasinan, Jumat bersih, mereka bersih sekolah. Sudah juga di kelas itu kok sudah ada daftar piket. Mereka tuh merasa kalau ada hari ini saya piket, mereka tuh merasa ada tanggung jawab. Kerja kelompok juga, itu cara kami mengatasinya. Kalau cara mengatasi perkembangan emosionalnya bagaimana? Kalau emosional siswa itu ya kadang-kadang responnya tuh kadang-kadang sebagian ada yang senang, ada yang sedih. Kita sebagai guru itu harus kadang-kadang kalau yang sedih sudah kita ajak bermain. Kalau ketika mereka senang masih tetap kita ajak bermain biar lebih senang kembali. Diayomi. Apalagi kalau anak SD-nya kelas 1, kadang-kadang kan kalau baru-baru sekolah kadang-kadang masih sering diantar. Kadang-kadang ya seperti itulah, masih sering dibelah, digosok-gosok. Apalagi kalau anak SD kelas 1 ini khususnya ya. Masih mungkin ada masih malu-malu. Iya, masih malu-malu. Mereka kan baru belajar berinteraksi di luar. Selama ini kan mereka seringnya kan di rumah belajar bersama orang tua, sekarang harus sekolah. Tapi kalau memang sudah kelas 6 mereka tuh insya Allah sudah belajar mandiri ya. Karena respon emosional peserta didik itu bermacam-macam, ada yang senang, ada yang sedih. Jadi tindakan yang harus guru lakukan yaitu mendampingi, mengajak bermain untuk mengurangi sedih dan menumbuhkan rasa aman. Untuk anak baru atau kelas 1 diperlukan lebih banyak pengayoman karena masih malu-malu. Selanjutnya bagaimana cara Ibu menanamkan nilai moral Bu pada peserta didik? Kalau nilai moral itu dengan tingkah laku, dengan tata krama, sopan santun. Seperti kami itu kan ada lagu ya, bila berbuat salah bilang maaf. Kalau berbuat salah berarti harus minta maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau butuh bantuan berarti harus bilang tolong. Kalau dapat hadiah harus ucap terima kasih. Kalau mau lewat ucapkan permisi sambil menundukkan kepala. Jadi murid-murid itu distimulasi dengan lagu. Iya, lebih tertarik. Kalau kita hanya menjelaskan ceramah, mereka tuh kurang tertarik. Tapi kalau kita buat lagu, nah mereka tuh lebih memahami. Misalnya seperti kalau tepuk semangat, tepuk fokus. Kalau di SD itu pokoknya kalau bisa, kalau lagi pembelajaran ataupun lagi kumpul sama-sama itu kita harus adakan sesering mungkin itu ice breaking. Jadi penanaman nilai moral bisa digunakan metode pembiasaan tingkah laku, tata krama, sopan santun melalui contoh dan lagu. Contoh lagunya misalnya bilang maaf, minta tolong, dan ucap terima kasih. Stimulus lagu itu lebih efektif dibandingkan ceramah untuk internalisasi nilai. Bagaimana penanganan terhadap perilaku apabila ada peserta didik yang menyimpang, Bu? Nah, itu kalau misal ada peserta didik yang menyimpang, kita panggil, kita nasihati, terus kita sebagai guru itu kita tanya, ini alamatnya di mana, rumahnya di mana, latar belakang keluarganya bagaimana. Nah, itu semua kita selidiki dulu. Setelah itu kita musyawarahkan bersama guru dan anak tersebut, terus kita pantau progresnya itu. Nah, perkembangannya sampai kemana, apakah tidak ada perubahan ataukah ada perubahan. Dari sana nanti kita cari solusi bersama-sama guru dan kepala sekolah. Jadi ditelaah, kita pantau terus. Sekarang ini kan kita itu berharap di sekolah itu tidak ada lagi bullying ya. Tidak ada lagi perbedaan gender, semuanya sama. Penanganan yang bisa dilakukan untuk perilaku peserta didik yang menyimpang yaitu panggil dan nasihati, yang kedua selidiki latar belakang kenapa siswa itu menyimpang, musyawarahkan bersama orang tuanya, dan monitoring terhadap progres perubahan perilaku. Jadi itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Heliani sebagai guru SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.